Halo Sobat Investor, apa kabar? Semua saya Ki Adrian, ketemu kamu lagi tentu saja di Fincast, your home of finance and investment. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal first jobber ya, yang selalu mengalami sebuah dilema di mana mereka apakah harus betul-betul merealisasikan mimpi-mimpi yang mereka miliki pada saat mereka belum punya kerjaan, kemudian mereka punya gaji gitu kan, mimpinya udah banyak banget pada saat mereka belum punya uang, tapi setelah punya uang ada hal lain yang mereka harus pikirin, apakah itu harus tabungan, mengutamakan tabungan ataupun investasi gitu ya. Nah, untuk membahas mengenai dilema-dilema tentu saja yang dialami oleh first jobber, untuk kamu first jobber sini merapat ya, karena mungkin siapa tahu yang kita bahas hari ini bisa jadi bermanfaat buat kamu ya, dan juga investor pemula. Nah, ini sudah bergabung bersama Wiki. Kali ini di Fincast ada Mbak Alia Natasha. Beliau adalah perencana keuangan. Apa kabar Mbak Alia? Hai Wiki, hai Sobat Investor. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung di Fincast. Baju kita sama-sama hijau. Iya. Ini kita mungkin punya point of view yang sama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh first jobber. Ya. Saya kalau ngebayangin diri saya jadi first jobber, ceritanya sekarang jadi first jobber dulu nih ya, walaupun bukan first jobber lagi. Ya. Oke, udah lama nggak punya uang karena nggak punya penghasilan gitu ya. Kalaupun misalnya ingin membeli barang yang cukup mahal lah ya, ngandelin tabungannya juga didapatnya dari uang saku dari orang tua. Sisa-sisa gitu. Sisa-sisa gitu. Nah, ini uangnya udah dapet, otomatis udah nggak disuplai lagi sama orang tua, tapi keinginan kita tuh banyak banget gitu. Nah, kita harus mengutamakan yang mana gitu, apalagi ada kebutuhan tabungan, investasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Alia gimana? Oke, jadi kalau yang namanya first jobber nih erat kaitannya dengan first gaji, first salary nih biasanya. Kalau yang namanya everything about first, biasanya tuh harus diingat. Aku masih ingat banget nasihat dari kakakku sih ya gitu. Sebagian dari gaji kamu itu gunakan untuk sesuatu yang akan kamu ingat selamanya. Oke. Entah menyenangkan keluarga kamu atau kamu beli salah satu barang yang bisa kamu kenang selamanya. Nggak mesti mahal, tapi ini mengingatkan kamu kalau pekerjaan ini adalah salah satu batu loncatan. Ini first gaji ya. Pilihannya ada dua itu. Tapi selanjutnya gaji-gaji kita sebagai first jobber, pertanyaannya masih kok kecil banget ya? Itu dia. Ya. Biasanya kalau first jobber gajinya nggak gede-gede banget. Nggak gede-gede banget. Ya, nggak gede, diterima kerja aja sekarang udah alhamdulillah. Nah, sekarang permasalahannya kalau punya gaji ini seperti apa sih? Kalau aku inget-inget zaman aku jadi first jobber dulu nih ya Wik ya, dan Sobat Investor, gajinya tuh nggak cukup. Boro-boro nyari mimpi tuh nggak ada. Mimpinya masih sebagian jadi mimpi. Yeah. Jadi sejujur-jujurnya kalau yang aku ingat masa pertama kali aku kerja, gaji itu lebih buat survival. Survivalnya apa aja nih gitu. Salah satunya ternyata yang paling gede itu adalah kehidupan kantoran itu mahal. Nah, itu dia. Ya kan? Mulai ada shifting gaya hidup. Mulai kerasa, dan mau nggak mau kan kita beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru. Jadi untuk para first jobber mungkin ada shocking period nih gitu, dimana kalau ternyata kok kerja malah lebih boncos ya. Kadang kita merasa seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya transportasi dan makanan itu wajib. Ya. Nah, biasanya boncosnya di situ. Lalu tadi pertanyaannya, gimana dengan mimpi-mimpi itu? Nah, yang namanya mimpi itu tidak semuanya harus kejadian dalam waktu yang bersamaan. Jadi, ketika saya jadi first jobber dengan gaji ini, ya udah, pos pembagiannya adalah beneran 50% itu kebutuhan. Bahkan kadang kalau berdasarkan cerita-cerita curhatan para first jobber, Mbak, bisa nabung 10% dari gaji first jobber aja tuh udah bagus gitu. Jadi kadang kita juga harus menerima diri kita, oh ya kalau kita memang belum bisa nabung, tapi jangan memaksakan diri untuk mulai mencicil. Kenapa? 2 tahun pertama kita punya pekerjaan sebagai first jobber itu adalah solid foundation kita untuk membangun karir. Sekarang yang ketimpaan banyak masalah dengan para Gen Z ya, sekarang ya nih para first jobbernya itu adalah banyak terlibat pinjol. Ini apa hubungannya? Karena ternyata dicek juga kantor kita di mana, reputasinya kita seperti apa, dan ini yang akan bisa mencegah karir kita ke depannya. Jadi jangan membiasakan, menurut saya hal yang dilakukan oleh first jobber adalah disiplin kepada budget. Jadi kamu harus bikin budget.
Yang kedua, control your spending. Selama ada budget, kamu bisa mengontrol itu spending. Kenapa? Kalau dua hal itu tidak terkontrol, lama-lama minus tabungan kamu. Dan apa yang terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itulah awal mula dari kita berhutang. Betul sekali. Dan Gen Z ini preferensinya banyak banget. Saya sebagai late millennial gitu ya, preferensi dan paparan terkait dengan apa barang-barang oke, kemudian juga lifestyle dan lain sebagainya itu cukup terbatas. Tapi sekarang Gen Z itu paparannya luar biasa. Ya, dan gitu. kayaknya gampang banget ya mendapatkan segala sesuatu gitu. Jadi kalau buat aku, hal yang pertama sebenarnya ketika kita mau benahin keuangan atau mulai mengontrol keuangan kita, yang harus kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak bisa dikontrol, apalagi keuangan. Jangan berharap kamu bisa mengontrol pasangan, biasanya gitu kan. Itu turunnya ke situ ya? Iya pasti, itu pastilah. Problematika 20-an itu ada di situ. Karir, keuangan, dan juga relationship. Jadi first jobber itu biasanya konsentrasinya kepada ketiga hal itu tuh. Oke, yang perlu diprioritaskan adalah memenuhi kebutuhan yang utama terlebih dahulu. Ada kalanya mimpi itu direalisasikan secara dicicil, gitu ya. Enggak yang akhirnya kita ingin segera merealisasikan mimpi kita untuk memiliki sebuah barang yang memang harganya cukup mahal sih ya. Pada saat kita sebelum punya uang gitu. Punya duit ya bisa sih kebeli, tapi ya kebutuhan-kebutuhan utama lainnya yang nggak bisa terpenuhi. Artinya mendekati tanggal tua uangnya udah habis gitu ya. Mau nggak mau tadi seperti yang Mbak Lia sampaikan, kejebak pinjol dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan, umur berapapun kamu, mau first jobber kayak atau misalnya kayak Wiki nih udah late millennials, udah punya karir yang oke, selama kita punya grand goals atau big financial goals, itu akan menghentikan kita dari keinginan mimpi-mimpi yang kecil. Contoh seperti apa? Oke, kita set nih, pengen punya apa? Pengen punya mobil, pengen punya rumah yang memang biayanya jutaan rupiah. Ketika kita memiliki mimpi yang sangat besar, kita udah tahu mana sih yang harus kita eliminasi. Karena apalah artinya punya baju baru 3 bulan ini tapi menghentikan tabungan saya 500.000 untuk membeli motor, misalnya seperti itu. Dan motor ini jauh lebih berguna. Even 1 tahun kemudian biasanya baju-baju itu hanya akan menumpuk di lemari, sedangkan motor mungkin bisa menambah produktivitas. Jadi mulai dipikir-pikir tuh. Yang saya mau ingatkan justru buat para Gen Z, coba deh pilihlah apapun yang kamu pilih hari ini, pastikan itu bermanfaat dan memiliki kualitas paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Misalnya mau beli baju gitu, apakah baju ini masih bagus nih, kualitasnya oke, tahun depan masih bisa saya pakai, ya udah nggak apa-apa beli. Tapi jangan tergoda dengan misalnya barang yang terlalu murah atau kualitasnya itu. Lagi pula kan sebenarnya Gen Z ataupun first jobber ini sebenarnya lebih terpapar dengan ESG ya, sustainability, dan mencintai lingkungan. Jadi sebenarnya tidak usah banyak menumpuk barang, carilah yang berkualitas. Dengan membiasakan diri memilih segala sesuatu yang berkualitas, hidup kamu akan jauh lebih berkualitas. Artinya ada opsi-opsi yang bisa mendukung kita untuk menjadi anak muda yang juga berkualitas in terms of manajemen keuangan gitu ya. Oke. Dan ketika kita make a decision based on quality, itu akan mencegah kita menjadi impulsif. Karena segala sesuatu sebenarnya terbentuk dari habit, kebiasaan, dan lingkungan. Kalau lingkungan kamu emang impulsif, beli ini, beli itu, tiap bulan ini ada barang baru, cicil aja ini, kamu pasti akan terkontaminasi menjadi seperti itu. Tapi ketika kamu melihat teman kamu memiliki karir yang oke, bajunya, gayanya, kualitas simple, oke banget gitu, kamu juga pasti pengen menjadi seperti itu. That's why saya sangat menyarankan, begitu kita memiliki uang, cobalah membuat perencanaan keuangan. Kenapa? Ini akan dekat kaitannya dengan perencanaan karir. Dan ingat ini, Wik, failing to plan is planning to fail. Ketika kamu gagal membuat suatu rencana, sebenarnya kamu lagi berencana untuk gagal.
Karena saking pentingnya untuk melakukan perencanaan keuangan gitu ya. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan gimana kita mengembangkan diri kita dalam hal karir gitu. Ya, karena sumber dari piramida financial planning itu yang paling bawah adalah cash flow. Cuma kita harus tahu nih, cash flow dapatnya dari mana sih? Dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak memiliki rencana terkait karir kita, gimana kita bisa meningkatkan nilai dari keuangan kita sendiri. Oke, ini kalau dipikir-pikir jadi Gen Z lumayan berat juga ya dalam hal, cukup challenging lah dalam hal merencanakan keuangannya mereka gitu, karena pada saat masuk kerja, apalagi first jobber gitu, uangnya nggak terlalu banyak, gajinya nggak terlalu besar, tapi preferensinya sudah banyak, kemudian keinginannya juga jadi banyak dan lain sebagainya. Belum lagi ada challenge berikutnya, misalnya ada first jobber yang kebetulan jadi dalam tanda kutip berkah keluarga, jadi generasi sandwich. Nah itu juga jadi challenge tersendiri gitu ya. Nah mungkin Mbak Alia bisa sampaikan sebaiknya apa yang dilakukan oleh first jobber. Gajinya belum terlalu besar, kebetulan dia juga ada mimpi yang ingin direalisasikan, kemudian dia juga jadi generasi sandwich gitu. Nah itu gimana tuh? Generasi sandwich ini udah sangat common. Ini apalagi dengan adanya COVID, ini jadi banyak banget yang sandwich. Gimana caranya menerima kalau diri kita adalah sandwich generation? Untuk usia berapapun itu susah. Kenapa? Karena ada beban yang dikasih ke kita yang sesuatu yang tidak kita minta. Nah ini gimana caranya? Ya mau gak mau kita harus pertama berdamai sama diri kita sendiri. Kalau beban di pikiran kita itu terlalu berat, semakin berat kita menjalaninya. Tapi justru saya melihat berbeda ketika orang mengubah mindsetnya. Saya sandwich generation, solusinya apa? I have no time for complaining. Aku cuma harus nyari solusinya. Kalau selama 1 atau 2 tahun gini-gini aja, income aku akan selamanya ini semua jadi beban. Let's say kita cari 2 tahun lagi, aku harus kemana ya? Nyari income-nya seperti apa ya? Dengan waktu yang aku punya, nih ada nggak ya yang bisa aku kerjain? Apapun itu. Karena beban utama sandwich generation itu adalah penambahan income. Selama income kamu nggak bertambah, jumlah beban orang yang harus kamu tanggung itu ada, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Satu-satunya solusi, walaupun kerasa pahit atau keras ngedengernya, harus nambah income. Kalau belum bisa dilakukan 1 tahun ini, cari cara tahun depan nih harus seperti apa. Karena dalam 24 jam itu sebenarnya ada cara. Cuma kurangi komplain. Karena susahnya gini, tadi kan kita membahas environment nih, pertemanan. Ketika teman kamu semuanya sandwich generation, tapi semuanya mengeluh, yang ada semuanya mengeluh. Tapi ketika kamu melihat, ada 1-2 sandwich generation di lingkungan kamu dan dia berhasil, apakah kamu mau menjadi yang berhasil atau kamu mau berada di environment yang tetap mengeluh? Gitu. Karena dulu saya sempat mengeluhkan, kenapa saya harus menjadi sandwich generation. Sampai akhirnya saya bertemu beberapa orang yang bilang gak bisa, itu ladang pahala kamu, itu ladang doa-doa kamu. Ketika kamu mulai meringankan beban pikiran, kamu akan punya clarity mau dibawa kemana ya, mau sampai kapan ya. Apapun yang namanya beban itu akan selalu menjadi beban. Cuma cara mengangkat beban itu pakai katrol kan ya. Betul. Ya kan. Makanya tahun kemarin itu saya sama teman-teman bukan campaign gede-gedean sih, jadi saling mengingatkan lah ya. Kadang ada yang curhat, ada yang konsultasi. Boleh nggak sih kita ganti sandwich generation karena dari termsnya sendiri tuh udah nggak enak. Boleh nggak kita gantinya jadi supporting generation? Ketika kita mensupport, kita itu lebih melegakan karena ngerasanya berguna dibanding kita menjadi geprek atau bilangnya sandwich generation kan ya Mas. Ada di tengah-tengah gitu ya. Tapi sebenarnya juga kalau dilihat dari point of view yang lain adalah jadi sandwich generation juga ini adalah kita ditempa untuk bisa memiliki kemampuan financial planning yang lebih mantep gitu, karena kan kita kebutuhannya banyak, orang yang kita harus support juga banyak sekali. Tadi Mbak Alia sampaikan pilihannya adalah berarti harus side hustle ataupun mungkin mencari penghasilan yang lain gitu ya. Salah satu opsinya adalah ya kerja tambahan atau investasi. Tapi gimana bisa investasi kalau setiap bulan aja zero sum gitu ya? Itu
uang yang dikasih sama kantor gajian, terus sampai dengan akhir bulan ya nol, nggak ada sisa sama sekali. Nah itu gimana tuh? Nah, ketika kita berada di situasi masih belum bisa menabung, berarti kita dalam tahap survival. Apapun itu berarti kita harus survive dulu. Tapi pertanyaannya, jika hal ini menimpa Mas Wiki, mau berapa tahun sih ada di tahap survival? Makanya saya bilang, ketika kamu berada di tahap seperti itu, yang seharusnya kamu lakukan adalah career planning. Karena tadi saya bilang, career planning adalah pondasi dari cash flow. Ini cash flow mau datang dari mana gitu. Orang yang berhasil mengubah hidupnya adalah orang yang memiliki strategi hidup saya mau dibawa kemana, karir saya mau dibawa kemana, dan sumber waktu saya akan digunakan seperti apa. Jadi financial planning itu, menurut saya uang itu adalah energi. Bisa habis, bisa dibakar, bisa bertambah. Seperti layaknya energi. Tapi resource-nya ini dari mana uang itu? Dari karir, dari waktu yang kamu gunakan, dan akhirnya jadi apa? Jadi kalau ditanya, kenapa saya berani bilang gini? Karena saya bisa melewatinya. Gitu. Saya masih ingat, bahkan dulu sebelum first jobber, gaji harian honor harian ya itu masih 35.000. Tapi ketika kamu memiliki clarity, kejelasan kamu mau dibawa kemana, dan tadi saya bilang, ingat lagi, failing to plan is planning to fail. Buatlah rencana hidup kamu. Kalau kamu masih pacaran, carilah pasangan yang memiliki rencana yang sama. Gitu. Yang satu satu visi, satu tujuan misi, lah. satu tujuan. Paling nggak udah diomongin nih, kita sama-sama sandwich game nih. Ini gimana gitu. Oh ya, kalau begitu kan kita harus menerima kenyataan ya, sama-sama saling kerja. Ya kan. Nah, first jobber ini kan juga ada masanya gitu. Kayak kamu berapa tahun sih mau dibilang terus sama first jobber gitu. Dan lucunya yang saya lihat, karir itu ada trennya ya. Kalau misalnya 15 tahun lalu ketika saya baru mulai berkarir gitu, itu semua pengen jadi kantoran. Tapi 3 tahun terakhir ini yang namanya entrepreneurship ini bergaung sekali. Bahkan hampir 80% itu di Indonesia penggerak ekonominya adalah UMKM. Jadi kamu bisa memilih sendiri karir seperti apa sih yang pengen kamu pilih. Karena saya nggak bisa bilang everyone itu terlahir sebagai pengusaha, enggak. Everyone juga terlahir sebagai karyawan tuh juga enggak. Itu tentang pilihan. Nah, caranya gimana nih bisa membakar karir kita agar maju? Cari tahu apa yang kamu lakukan itu gampang banget. Karena kayak misalnya Mas Wiki, kelihatan gampang banget ya ngajak ngobrol, bikin pertanyaan, bikin seru, naikin intonasi. Ya udah, itu selling skill aku yang bisa membantu untuk menaikkan karir. Akan sangat berbeda kalau saya disuruh gitu. Misalnya, tolong bikinin software ya gitu. Walaupun pekerjaannya lagi tren, high demand, high paid. Karena nggak bisa juga, bisa juga membuang waktu saya, lebih baik karena kita fokus dengan kemampuan kita sendiri apa nih yang bisa ditingkatin dan itu yang dijual. Tapi ngomongin soal kemampuan yang bisa ditingkatin dan juga bisa dijual, kita tadi ngomongin soal side hustle. Bagi generasi sandwich ataupun mungkin first jobber, sekarang kan juga banyak preferensi kerjaan yang bisa kita lakuin. Misalnya mungkin bisa bikin konten terkait dengan first jobber gitu, dimonetisasi di YouTube, bikin konten dan lain sebagainya, itu kan juga bisa jadi income source yang menarik yang juga biasa, gitu ya. Atau transformasi nih, misalnya dari nol belajar saham, belajar investasi, tulis dibikin investasi jurnal gitu kan. Saham ini masuk gagal, saham ini masuk ini gitu. Itu kan juga part of learning process yang ternyata sebenarnya bisa kita jadiin ladang income juga gitu. Ngomongin soal investasi ini, kita balik ke first jobber yang memang secara kondisi belum ada di kondisi yang dia harus mensupport anggota keluarga yang lain lah ya. Inilah fully first jobber gitu. Dengan penghasilan yang biasa-biasa aja, tapi mulai shifting ke pemikiran nggak mau terlalu konsumtif. Gue udah mikirin gimana nabung, gimana berinvestasi dan lain sebagainya. Penting atau tidak untuk first jobber melakukan investasi dan juga mulai menabung? Itu penting banget. Kalau emang udah punya duitnya, langsung start.
Itu Oke. udah jangan ditunggu-tunggu Oke. gitu. Kenapa? Ketika kita melakukan investasi, tolong diingat ya, yang berkualitas. Jangan asal pengen cepet kaya. Nah, ini kesalahan dari para first jobber ataupun para newbie investor, berapapun umur kalian itu, jangan hanya teriming-iming oleh return yang besar. Kenapa? Ketika kita melihat seperti apa sih investasi yang berkualitas, itu yang kadang pertumbuhannya agak lambat, tapi akan menyelamatkan kamu dari berbagai risiko. Nah, mungkin Mas Wiki mau nanya, berapa persen sih seharusnya yang saya investasikan Itu dia ketika saya pertanyaannya. punya duit full tanpa menjadi tanggungan keluarga? Dan besarnya juga biasa aja, nggak gede-gede banget. Nggak gede-gede banget. Sisanya juga biasa aja gitu Sisanya ya. juga iya. Usahakan minimal 10% aja. Kenapa? Ya namanya newbie ya, lagi mencoba segala sesuatu, paling nggak masih ada yang bisa ditabung. Karena kalau kamu memulai investasi dengan jumlah yang besar, yang namanya investasi kan ada turunnya, ada lossnya. Kita juga memprevent agar kerugiannya juga kecil. Gunakan uang besar berinvestasi ketika kemampuan, kapasitas, dan pengalaman kamu berinvestasi juga udah gede. Gitu. Oke. Jangan lupa, ketika udah tahu oke nih, Mas Wiki uangnya hasil investasi udah segini nih, buat apa ya? Punya tujuan keuangan yang besar tadi. Kalau uangnya gede, profitnya gede, kamu nggak punya tujuan, yang ada nanti traktir teman-teman terus nguap. Tapi ketika hasil profit dari investasi kamu berubah menjadi aset yang bisa dinikmati, dalam 5 atau 10 tahun lagi itu udah bisa loh mengenerate passive income terus-terusan. Oke. Misalnya bikin kos-kosan mungkin udah ratusan juta, atau bisa jadi modal bisnis, atau justru mereinvest lagi, cari saham-saham yang ngasih dividen. Jadi kamu bisa ada tambahan income setiap tahunnya dari dividen. Oke, makanya kita harus banyak sekali memperluas lah cakrawala kita soal pengetahuan investasi ya, supaya kita kemudian menemukan instrumen-instrumen investasi yang berkualitas tadi gitu ya. Benar banget. Ikut sama kegiatan forum-forum investasi untuk first jobber itu perlu atau enggak, perlu selektif atau enggak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan forum-forum investasi kayak gitu. Menurut Mbak Alia gimana? Menurut aku perlu ya, tapi ikutin 1 atau 2 aja yang benar-benar trusted dan berkualitas. Di luar sana tuh ada banyak banget, ribuan forum, komunitas, dari yang free ataupun berbayar. Tapi sama halnya, semua tuh nggak selalu cocok sama kamu. Kayak nyari jodoh. Kalau kamu iyahin semuanya, pusing. Jadinya. Informasinya beda-beda, gayanya beda-beda. Jadi oke, kita coba 1, coba 2, coba 3. Tapi setelah kamu tahu mana yang cocok sama kamu, stick. Gak harus ngikutin semuanya, kamu cukup ngikutin yang cocok sama kamu dan berhasil di kamu, bukan berhasil di orang lain. Ini pelajaran banget, soalnya saya nyoba ngikutin dan akhirnya malah loss gede-gedean. Iya, karena waktu itu ngelihatnya metode investasinya atau instrumen investasinya cocok di orang lain dan sukses di orang lain. Tapi belum tentu cocok di kita gitu ya. Makanya saya selalu mengatakan, ketika kamu mencoba sesuatu, usahakan modal kecil. Bangun kepercayaan diri kamu, jangan semuanya keputusan berdasarkan forum. Karena ada ribuan orang yang melihat forum tersebut tapi belum tentu cocok. Dari karakteristik forum yang ada, apa sih yang mesti diwaspadai? Misalnya dari cara mereka kasih edukasi, atau dari banyak metode-metode yang mereka pakai lah. Ada nggak sih yang mesti diwaspadai? Nomor 1 itu jangan pernah percaya sama titip dana. Mau fresh jobber kayak mau usia berapapun, never say no ke titip dana, kecuali memang ke manajer investasi yang sudah misalnya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pilih produk investasi yang memang ada pengawasannya. Salah satunya misalnya seperti saham, reksadana, atau surat berharga negara. Bermainlah di investasi yang aman, karena dengan begitu kamu mengamankan uang kamu dan juga meminimalisir resiko kamu. Yang namanya high risk memang high return, tapi jangan lupa
high loss. Itu yang juga suka disebut. Buat saya sih 3 prinsip itu aja sih udah mengcover semuanya ya. Kenapa? Karena kadang gini, kita udah ikut forum sana, belajar capek-capek nonton YouTube, sosmed gini, kok nggak pinter-pinter ya. Tiba-tiba ada solusi, sini titip dana aja gitu. Oke. Dan apalagi itu kalau bisa datangnya dari institusi ataupun mungkin dari perorangan apalagi ya yang tidak diawasi, itu patut jadi peringatan lah buat kita gitu. Ya, jangan hanya mendengar cerita orang lain aja dan percaya itu kan dulu, sekarang enggak. Karena kejadian apapun itu ya bisa aja kejadian di Mas Wiki, bisa kejadian di saya juga nih gitu. Kesalahan-kesalahan investor pemula itu biasanya apa sih, dari apa yang mungkin pernah disampaikan kembali ya, ataupun mungkin pengalaman pribadi waktu awal investasi waktu itu, trial and errornya gimana gitu? Ya, nah kesalahannya adalah yang pertama, terlalu percaya dengan forum. Padahal tadi saya bilang informasi itu yang mengkonsumsi ribuan orang. Ya kan. Yang kedua adalah kita tidak tahu tren investasi. Jadi kapan naik, kapan turun, jangan pernah asal percaya. Dan yang ketiga, tetap punya investasi yang memberikan hasil fix. Kenapa? Ini cara kamu tetap membuat uang kamu bertumbuh dengan risiko sangat minim, sangat kecil. Kecil banget Mbak, tapi kayak deposito ataupun misalnya surat berharga negara. Iya, tapi ini yang akan mengamankan kamu dari kejatuhan besar keuangan. Karena in the end, our biggest enemy itu adalah rasa maruk. Rasa kita pengen cepat kaya. Jadi ya, kesalahan yang paling besar para investor pemula itu ujung-ujungnya adalah pengelolaan emosi. Pengen ikut-ikutan, pengen FOMO. Dia bisa, gue juga bisa. Padahal ya jalan hidupnya beda ya. Betul. Oke, sekedar semacam wrap up lah ya dari apa yang kita tadi obrolin, dari first jobber, kemudian juga berpikir untuk kemudian berinvestasi dengan sisa-sisa uang yang belum terlalu banyak ini, tapi kemudian inginlah mencoba untuk berinvestasi. Dan apa yang bisa dilakukan supaya dengan gaji yang tidak terlalu besar ini kita bisa investasi, dan investasinya juga dapat memberikan return yang bermanfaat, cukup ada lah ya returnnya, tapi tetap aman gitu. Seperti apa, Mbak? Kalau ini based on my journey aja ya. Dulu ketika aku mulai berinvestasi, pindah nih dari deposito, investasi pertama yang aku coba adalah reksadana. Dari reksadana campuran terus ke reksadana saham. Dari situ baru mulai ngulik-ngulik yang namanya saham. Dan ternyata sekarang semua itu bisa dimulai dari 50.000 aja. Ada juga sih yang 100.000, tapi dengan uang kecil kita udah bisa memulai investasi. Nah, yang saya mau ingatkan, uang kecil itu nggak selamanya kecil selama kamu memberikan ruang untuk tumbuh. Ya kan? Gimana cara membuat pertumbuhannya? Cara membuat tumbuhnya adalah dengan experience kamu, dengan pupuk yang benar, kualitas udara, pertemanan, informasi yang mengupgrade diri kamu, itu akan mengupgrade investasi kamu. Dan fokus hanya memiliki 5 jenis investasi aja. Dan jika kamu memiliki saham, saya sarankan portofolio kamu itu isinya hanya 3 saham saja. Kenapa? Punya saham tuh kayak punya anak. Banyak yang harus diurus, banyak yang harus dimonitor. Pikirin. Yes. Dengan kamu memilih 3, berarti kamu udah yakin bener. Paling nggak kamu melakukan research, kamu udah tahu uang kamu akan seperti apa, pertumbuhan perusahaan emiten ini akan seperti apa. Dari aku sih segitu aja. Rasanya kalau udah ngomong sama Mbak Alia, saya mau betul-betul komitmen dengan perencanaan keuangan. Abis itu muncul ini tiket Coldplay. Terus aku bingung. Tapi itu semua balik lagi ke komitmen ya. Yes. Ada atau enggak uangnya. Jangan sampai bisa nih beli tiket Coldplay tapi bela-belain pinjol, tapi pinjolnya ilegal lagi. Jangan sampai. Jangan. Itu Siap. Terima kasih ya. Oh ya, sama-sama. Sudah ngobrol
sama saya di Fincast. Semoga ini memang banyak sekali mewakili berbagai macam permasalahan yang ada di luaran sana, khususnya untuk first jobber, dan yang kita omongin hari ini bisa jadi referensi untuk mereka dalam hal financial planning gitu ya. Thank you Mbak Alia. Sama-sama. Dan Sobat Investor, sampai jumpa di Fincast IDXL berikutnya. Fincast, your home of finance and investment. Dadah.